Seleksi awal, ini bukan video untuk semua orang. Berhenti sebentar. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Jika kamu menutup video ini sebelum tanggal 25 Desember, maka apapun yang sedang disiapkan untukmu akan dialihkan ke orang lain. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Video ini tidak muncul secara acak di hidupmu, dan tidak semua orang yang melihat judulnya akan mampu bertahan sampai akhir. Sebagian besar akan keluar sekarang, sebagian lagi akan menertawakan, sebagian akan merasa tidak nyaman, lalu menutupnya, dan hanya segelintir yang akan tetap tinggal. Kalau kamu masih di sini, artinya satu hal, jiwamu sedang diuji. Aku tidak akan memanggilmu dengan kata penonton. Aku akan memanggilmu dengan satu istilah yang mungkin membuatmu merinding. Ruh terpilih. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu paling rajin berdoa, tapi karena hidupmu sudah terlalu lama ditekan, ditahan, dan dibuat bertanya-tanya. Kenapa orang lain bisa melaju, sementara kamu seperti berjalan di tempat? Kenapa usaha sudah dilakukan, niat sudah lurus, tapi hasil selalu tertahan di detik terakhir? Jika itu yang kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Ada satu fase dalam hidup manusia, di mana semesta berhenti memberi tanda halus, dan mulai berbicara dengan cara yang keras. Video ini adalah salah satunya. Aku tidak akan menyapamu dengan salam panjang. Aku tidak akan menenangkanmu, karena tugas video ini bukan membuatmu nyaman, tapi membuatmu sadar. Tanggal 25 Desember bukan tanggal biasa. Bagi sebagian orang, itu hanya hari lewat, tapi bagi ruh tertentu, itu adalah batas. Batas antara yang menunggu dan yang menerima, yang terus berharap dan yang akhirnya dipanggil, yang selalu hampir berhasil dan yang akhirnya lolos. Dan sekarang aku harus jujur, tidak semua yang menonton video ini akan menerima apapun. Justru sebaliknya, sebagian besar akan gagal di bab pertama ini. Bukan karena mereka tidak pantas, tapi karena mereka tidak cukup berani untuk tetap tinggal. Sistem bank semesta tidak bekerja dengan logika manusia. Ia tidak memberi pada yang paling keras berteriak. Ia memberi pada yang mampu bertahan dalam ketidakpastian. Dan inilah ujian pertamamu. Jangan percepat video, jangan loncat, jangan multitasking. Karena setiap kata yang kamu dengar setelah ini bukan sekadar narasi. Ia adalah pemicu. Aku tahu, ada bagian dalam dirimu yang ragu. Bagian yang berkata, ini hanya video, ini hanya kata-kata. Tapi bagian lain dalam dirimu sedang bergetar sekarang. Dan bagian itu tahu, kalau ini memang bukan untukmu, kamu pasti sudah keluar sejak awal. Tapi kamu masih di sini, itu berarti pintu belum tertutup. Di bab-bab berikutnya, aku akan membuka satu persatu kenapa rezekimu tertahan. Siapa yang tanpa sadar memutus aliran energimu dan apa yang sebenarnya sedang disiapkan sebelum tanggal 25 Desember tiba. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jangan tulis apapun dulu. Jangan berjanji apapun, cukup katakan dalam hati, pelan tapi jelas, saya siap menerima jika ini memang milik saya. Jika kalimat itu terasa berat, berarti ada sesuatu yang selama ini mengikatmu. Dan justru itulah alasan kenapa kamu harus tetap tinggal. Ingat satu hal ini, video ini tidak mengejar semua orang. Video ini sedang menyaring, dan bab pertama ini adalah gerbangnya. Kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, selamat, kamu lolos seleksi awal. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, kita tidak lagi bicara secara umum. Kita akan bicara langsung ke jiwamu. Bab 2, kesalahan energi yang membuatmu selalu hampir berhasil. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Masalah terbesar dalam hidupmu bukan karena kamu gagal,
masalahmu adalah kamu terlalu sering hampir berhasil. Hampir dapat, hampir lolos, hampir naik, hampir berubah hidup, dan itu jauh lebih menyiksa daripada kegagalan total. Karena setiap kali kamu hampir berhasil, semesta sedang mengujimu satu tingkat lebih tinggi. Tapi ada satu kesalahan energi yang membuat semua pintu itu selalu menutup tepat sebelum terbuka penuh. Kesalahan ini tidak terlihat, tidak terasa di awal, dan hampir semua orang melakukannya tanpa sadar. Kesalahan itu adalah kamu meminta, tapi tidak siap kehilangan versi lamamu. Perhatikan hidupmu. Setiap kali peluang besar datang, selalu ada rasa tidak nyaman, takut berubah, takut ditinggal, takut terlihat berbeda, takut sendirian di level baru. Dan di detik itulah energi mundur. Bank semesta hanya mentransfer ke jiwa yang siap menukar identitas lama dengan identitas baru, bukan sekadar ingin kaya, bukan sekadar ingin tenang, tapi siap ditarik keluar dari pola lama. Itulah sebabnya banyak orang rajin berdoa tapi hidupnya tetap berputar di lingkaran yang sama. Karena doa mereka meminta hasil, tapi energi mereka masih bertahan di zona aman. Sekarang aku tanya jujur, apakah kamu benar-benar siap jika hidupmu berubah drastis? Siap jika orang-orang yang sekarang dekat mulai menjauh? Siap jika kamu tidak lagi bisa mengeluh seperti dulu? Kalau hatimu terasa menegang saat mendengar ini, berarti aku sedang menyentuh titik yang benar. Inilah bagian yang tidak pernah dibicarakan. Tanggal 25 Desember bukan tentang hadiah, itu tentang pemisahan. Pemisahan antara yang ingin hasil tanpa perubahan dan yang siap berubah tanpa jaminan bank semesta tidak menghukum siapapun. Ia hanya membaca frekuensi, dan frekuensi tertinggi bukan harapan, melainkan kesiapan melepaskan. Itulah kenapa beberapa orang tiba-tiba meledak rezekinya tanpa bisa dijelaskan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka berhenti menawar dengan semesta. Mereka berhenti berkata, kalau begini saya mau, kalau begitu saya siap. Mereka berkata, saya siap, titik, dan disitulah aliran dibuka. Kalau sampai detik ini kamu masih bertahan menonton, berarti ada konflik besar di dalam dirimu. Satu bagian ingin hidupmu berubah, bagian lain takut kehilangan kendali. Itu wajar. Semua ruh terpilih melewati fase ini. Tapi dengarkan ini baik-baik, tidak ada transfer besar tanpa penarikan besar. Tidak ada kenaikan level tanpa pengosongan. Dan inilah mengapa banyak orang akan berhenti di bab ini. Karena ego mereka tidak mau dilepas. Jika kamu merasa gelisah sekarang, jangan kabur. Itu bukan tanda bahaya. Itu tanda pintu sedang dibuka. Sekarang aku minta kamu lakukan satu hal lagi, lebih berat dari sebelumnya. Akui dalam hatimu, ada bagian dari hidupku yang memang harus berakhir. Tidak perlu tahu apa. Tidak perlu memaksakan, cukup akui. Karena pengakuan itu adalah sinyal pertama bahwa kamu siap naik. Di bab berikutnya, aku akan membuka satu hal yang lebih sensitif. Tentang siapa atau apa yang selama ini tanpa sadar menguras energimu. Dan kenapa semesta menahanmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari kesalahan yang lebih besar. Tapi hanya jika kamu cukup berani untuk tetap tinggal. Jangan kemana-mana, seleksi belum selesai. Bab 3. Penguras energi yang tidak pernah kamu sadari. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak membuat orang keluar. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu tepat. Dengarkan ini baik-baik. Bukan semesta yang menahanmu, bukan Tuhan yang menutup pintumu, bukan nasib buruk yang mengejarmu. Ada sesuatu di sekitarmu yang setiap hari menarik energimu perlahan, rapi, tanpa suara. Dan yang paling berbahaya, kamu mengira itu wajar.
Penguras energi ini tidak selalu berupa orang jahat, justru sering datang dalam bentuk yang terlihat aman. Rutinitas, lingkungan, obrolan harian, ekspektasi orang lain terhadap dirimu. Hal-hal kecil yang kamu biarkan karena kamu tidak ingin ribut, tidak ingin berbeda, tidak ingin dibilang berubah. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak bersinar, energi mundur satu langkah. Setiap kali kamu mengecilkan mimpi agar diterima, frekuensi turun, dan Bang Semesta membaca itu dengan sangat jujur. Banyak ruh terpilih gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu lama berada di tempat yang salah. Perhatikan hidupmu sekarang. Apakah kamu sering merasa lelah tanpa sebab jelas? Apakah setelah berbicara dengan orang tertentu, dadamu terasa berat? Apakah kamu sering ragu pada dirimu sendiri padahal sebelumnya yakin? Itu bukan perasaan. Itu sinyal, semesta tidak akan mengirimkan kelimpahan ke wadah yang bocor. Dan kebocoran terbesar selalu berasal dari relasi dan pola lama. Inilah alasan kenapa sebelum tanggal besar, hidupmu terasa semakin sempit. Masalah datang bersamaan, emosi naik turun, kesabaran diuji. Bukan karena kamu diserang, tapi karena sistem sedang membersihkan. Dan di titik ini, aku harus jujur lagi. Tidak semua orang di sekitarmu bisa ikut ke level berikutnya. Bukan karena mereka buruk, tapi karena frekuensinya berbeda. Inilah bagian yang paling sulit diterima ego manusia. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus terus berada di level yang sama. Kamu bisa menghormati tanpa mengorbankan takdirmu, dan kalau kalimat itu membuatmu merasa bersalah, itu tanda kamu terlalu lama menempatkan diri di bawah. Merbis versi spiritual selalu bekerja seperti ini. Taruhan semakin jelas, konflik semakin dekat ke identitas penonton. Sekarang taruhannya adalah ini, apakah kamu berani melindungi energimu? Atau kamu akan terus membiarkannya diakses gratis oleh siapapun? Tanggal 25 Desember semakin dekat, dan sistem tidak akan menunggu semua orang siap. Ia hanya menunggu siapa yang tegas. Aku tidak menyuruhmu memutus siapapun hari ini. Aku tidak menyuruhmu membuat keputusan ekstrim sekarang. Yang diuji di bab ini hanya satu, kesadaran. Sadari siapa yang membuatmu ragu. Sadari situasi apa yang selalu menurunkan semangatmu. Sadari pola apa yang membuatmu terus menunda. Karena begitu kamu sadar, energi mulai kembali ke pusatmu. Dan saat energi kembali, alur mulai bergerak. Sekarang lakukan satu hal sederhana tapi sangat menentukan. Dalam hatimu, tanpa menyebut nama siapapun, katakan, saya memilih melindungi energi saya. Jika kalimat itu terasa menguatkan, berarti kamu mulai sejajar. Jika terasa menakutkan, berarti selama ini kamu terlalu memberi, dan justru kamu yang paling butuh melanjutkan. Di bab berikutnya, aku akan membuka sesuatu yang sangat spesifik tentang tanda-tanda nyata bahwa Bang Semesta mulai merespons, dan apa yang biasanya terjadi tepat sebelum transfer besar terjadi. Tapi hanya untuk mereka yang tidak lari saat kebenaran mulai mendekat. Tetap di sini, karena setelah ini, seleksi akan semakin sempit. Bab 4. Tanda bahwa transfer sudah disetujui, dan kenapa banyak orang gagal di detik terakhir. Sekarang dengarkan dengan sangat fokus. Bab ini bukan untuk memberi harapan. Bab ini untuk memastikan kamu tidak gugur tepat sebelum garis akhir. Karena ada satu pola yang selalu muncul tepat sebelum Bang Semesta menyetujui transfer besar. Dan ironisnya, di titik inilah paling banyak ruh terpilih justru menyerah. Tandanya bukan uang datang tiba-tiba. Bukan kabar baik yang langsung terlihat, justru kebalikannya. Hidupmu terasa makin sempit. Tekanan datang dari berbagai arah. Kesabaranmu diuji tanpa alasan jelas. Orang-orang mulai meragukanmu.
rencana kecil gagal. Hal sepele memancing emosi besar, dan disitulah banyak orang salah paham. Mereka mengira itu tanda ditolak. Padahal itu tanda sistem sedang memastikan satu hal terakhir, kesiapan mentalmu. Sebelum transfer besar terjadi, semesta selalu melakukan pengetesan akhir. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melihat, apakah kamu akan kembali ke pola lama saat tertekan. Inilah momen paling berbahaya, karena di fase ini, ego akan berbisik, "Sudahlah, berhenti berharap. Ini tidak akan terjadi, kamu terlalu percaya." Dan jika kamu menuruti suara itu, maka secara energi, kamu sendiri yang membatalkan proses. Perhatikan baik-baik hidupmu beberapa waktu terakhir. Apakah kamu diuji kesabaran secara bertubi-tubi? Kamu dipaksa memilih antara diam atau bereaksi. Kamu merasa ingin menyerah padahal sebelumnya yakin jika iya, maka aku harus katakan sesuatu yang sangat penting. Kamu sedang berada sangat dekat. Bank semesta tidak bekerja seperti undian, ia bekerja seperti sistem seleksi ketat. Semakin besar kapasitas yang akan diberikan, semakin keras tekanan terakhirnya. Masalahnya, manusia sering salah membaca sinyal. Mereka mengira ketenangan adalah tanda siap, padahal ketenangan sering datang setelah semuanya selesai. Yang diuji sebelum kenaikan level adalah stabilitas di tengah kekacauan. Apakah kamu tetap sadar saat emosi dipancing? Apakah kamu tetap lurus saat hasil belum terlihat? Apakah kamu tetap bertahan meski tidak ada jaminan? Itulah sebabnya tanggal 25 Desember bukan tentang hadiah, tapi tentang keputusan batin. Banyak orang akan kehilangan haknya bukan karena tidak layak, tapi karena mereka bereaksi berlebihan di detik terakhir. Sedikit emosi, sedikit kelelahan, sedikit drama, dan sistem membaca itu sebagai belum siap menahan beban yang lebih besar. Aku tidak mengatakan ini untuk menakutimu. Aku mengatakan ini agar kamu tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika hari-hari ini kamu merasa ingin marah tanpa sebab, ingin membalas, ingin membuktikan sesuatu, itu bukan kamu yang lemah. Itu adalah ujian terakhir ego. Dan lulusnya sederhana tapi tidak mudah. Diam tanpa mati rasa, tenang tanpa menyerah, sadar tanpa melawan. Di titik ini, yang diminta bukan usaha lebih keras, tapi kontrol diri yang lebih dalam. Karena bank semesta tidak mentransfer pada jiwa yang reaktif. Ia mentransfer pada jiwa yang stabil. Sekarang aku ingin kamu memahami satu kalimat ini dalam-dalam. Apapun yang memancingmu sekarang, bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk melihat siapa yang mengendalikanmu. Jika emosi yang mengendalikan, proses berhenti. Jika kesadaran yang memimpin, pintu dibuka. Dan disinilah peranmu sebagai ruh terpilih diuji sepenuhnya. Aku tahu, tidak nyaman. Aku tahu, rasanya seolah semua ditarik mundur. Tapi ingat ini, sistem tidak menarikmu mundur. Ia sedang mengambil ancang-ancang. Sekarang lakukan satu hal yang sangat menentukan. Saat tekanan datang setelah ini, jangan bereaksi langsung. Tarik napas. Sadari, diam satu langkah lebih lama dari biasanya, itu saja. Karena satu respon yang matang lebih bernilai daripada 1000 afirmasi kosong. Di bab terakhir, aku akan membuka penutupnya tentang apa yang harus kamu lakukan sampai tanggal 25 Desember tiba. Tanpa memaksa, tanpa mengejar, tanpa merusak proses, dan kenapa mereka yang paling tenang justru yang menerima paling besar. Jangan kemana-mana. Kalau kamu sudah sejauh ini, kamu bukan penonton lagi, kamu sudah masuk hitungan. Bab pamungkas. Apa yang harus kamu lakukan sampai tanggal 25 Desember, dan kenapa diam justru mengaktifkan segalanya? Sekarang dengarkan tanpa menyela. Bab ini bukan tentang melakukan lebih banyak, bukan tentang usaha ekstra.
Bukan tentang memaksa semesta agar bergerak lebih cepat. Justru sebaliknya, kesalahan terbesar manusia di detik-detik akhir adalah ini, mereka panik, dan kepanikan adalah sinyal ketidakpercayaan. Bank semesta tidak bekerja dengan energi terburu-buru. Ia bekerja dengan kepastian batin, itulah sebabnya. Setelah semua seleksi, tekanan, dan pembersihan, yang diminta darimu menjelang tanggal 25 Desember hanyalah satu hal, kestabilan. Bukan diam yang pasrah, tapi diam yang sadar. Bukan menunggu kosong, tapi menunggu sambil menjaga posisi. Aku akan jelaskan dengan sangat jelas. Ada 3 tipe manusia menjelang momen besar. Tipe pertama, yang mengejar, mereka ingin memastikan, ingin bukti, ingin tanda. Mereka terus bertanya, terus mengulang doa dengan nada cemas, energinya tidak konsisten. Tipe kedua, yang menyerah, mereka berkata, "Sudahlah." Mereka menurunkan ekspektasi agar tidak kecewa. Energinya mengecil. Dan tipe ketiga, yang paling sedikit jumlahnya, mereka yang tetap bergerak seperti biasa, tapi dengan kesadaran penuh bahwa proses sudah berjalan. Mereka tidak membicarakan rencananya ke sembarang orang. Mereka tidak pamer harapan. Mereka tidak menguji semesta dengan keraguan. Mereka menjaga energi, dan bank semesta hanya bertransaksi dengan tipe ketiga. Itulah mengapa aku mengatakan dari awal, video ini bukan untuk semua orang. Sekarang dengarkan instruksi terakhir ini baik-baik, bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai penempatan posisi. Pertama, jangan ubah hidupmu secara ekstrim sampai tanggal 25 Desember. Jangan membuat keputusan besar karena emosi. Stabilitas adalah sinyal kesiapan. Kedua, kurangi bicara tentang rencanamu. Setiap kali kamu menjelaskan, energi bocor. Setiap kali kamu membuktikan, frekuensi turun. Ketiga, jika muncul godaan untuk bereaksi, menuntut, atau membalas. Ingat satu hal, yang diuji bukan keberanianmu, tapi kendalimu. Keempat, lakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran. Makan dengan tenang, bekerja dengan rapi, tidur tanpa beban berlebihan. Kelihatannya sepele. Tapi itulah cara jiwa menunjukkan bahwa ia sanggup memegang yang besar. Banyak orang gagal bukan karena kurang doa, tapi karena hidupnya terlalu kacau untuk menampung jawaban doa. Dan sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jika sampai hari ini hidupmu terasa sepi, terasa sunyi, terasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti, itu bukan hukuman, itu isolasi persiapan. Semua ruh terpilih melewati fase ini, karena energi besar tidak bisa ditransfer di tengah keramaian mental. Tanggal 25 Desember bukan hari di mana kamu harus melakukan sesuatu. Itu hari di mana sesuatu merespons posisimu. Dan respon itu datang berbeda-beda bentuknya. Bisa berupa kejelasan, bisa berupa pertemuan, bisa berupa peluang, bisa berupa pelepasan yang terasa menyakitkan tapi melegakan. Jangan tentukan bentuknya. Itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya satu, tetap sejajar. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, aku ingin kamu melakukan satu keputusan batin terakhir. Bukan diketik, bukan diumumkan, tidak perlu siapapun tahu. Katakan dalam dirimu, dengan tenang dan tanpa emosi berlebihan, saya tetap di posisi ini. Saya tidak mundur, saya tidak memaksa, saya siap menerima apa yang memang milik saya. Jika kalimat itu terasa ringan, berarti kamu sudah sejajar. Jika terasa berat tapi menenangkan, berarti egomu sedang turun. Dan jika terasa menggetarkan, berarti kamu sudah masuk fase penerimaan. Apapun yang terjadi setelah ini, ingat satu hal, yang benar-benar siap, tidak membutuhkan tanda keras, ia tahu. Dan jika kamu masih menonton sampai titik terakhir ini, tanpa melompat, tanpa kabur,
Tanpa menertawakan, maka aku bisa mengatakan satu hal dengan jujur. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu bukan kebetulan. Kamu sudah melewati seleksi. Sekarang, tutup video ini dengan tenang. Bukan dengan harapan berlebihan. Bukan dengan ketakutan. Tapi dengan posisi yang tepat. Karena Bang Semesta tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu siapa yang cukup stabil untuk menerimanya.